Sinta menggelengkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, "Saya sebenarnya selalu sangat menghormati ramalan Feng Shui seperti halnya I Ching Bagua. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang itu, tapi saya sangat percaya, ini mungkin juga terkait dengan masa kecil saya yang dipengaruhi oleh kakek saya." Tama mengangguk dan tertawa. Tahun-tahun ini, orang-orang muda yang percaya pada Feng Shui di Indonesia semakin berkurang. Berbicara tentang ini, Tama menambahkan, Nona Sania, saat ini, dapat melihat pada dasarnya begitu banyak set rumah Feng Shui eksternal yang sangat baik. Sedikit perhatian internal, pasti akan dapat menghaluskannya. Sinta sedikit mengangguk dan bertanya, Tuan Renza, bagaimana Anda mengenakan biaya untuk membaca Feng Shui? Apakah saya memberi Anda cek atau transfer langsung sesuai? Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Itu tidak terlalu merepotkan, Nona Sania tidak perlu terlalu sopan. Selain itu, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi ayah mertuaku juga mendapat banyak bantuan darimu. Jadi anggap saja kesopanan." Sinta tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Tama tidak peduli dengan komisi miliaran untuk membaca Feng Shui. Lagi pula, satu pil saja bisa bernilai puluhan miliar, atau bahkan puluhan miliar dolar. Belum lagi kemungkinan dia adalah pemilik di balik BW Pharmaceuticals. Jika itu masalahnya, laba bersih tahunan BW Pharmaceutical mungkin mencapai miliaran dolar. Untuk orang seperti itu, bagaimana dia bisa peduli dengan beberapa juta? Jadi, Sinta pun cepat menebak kenapa dia ingin mencitrakan seorang ahli Feng Shui di depan keluarganya. Karena bukan karena uang, maka pasti ada alasan lain. Kemungkinan besar, itu untuk membeli waktu dan ruang untuk lapisan identitasnya yang lain. Jadi, dia kemudian berkata kepadanya, "Tuan Renza, saya tidak tahu bagaimana cara membalas budi sebesar itu kepada Anda, tetapi masa depan masih panjang, saya harap kita dapat memiliki lebih banyak kesopanan di masa depan. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, tolong jangan sopan kepada saya, Tuan Renza." Tama sedikit mengangguk dan tersenyum, "Nona Sania, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, ayo kembali." Sinta sibuk berkata, "Baik Pak Renza." Selanjutnya, Tama berjalan keluar dari Villa Awan bersama Sinta. Ketika mereka sampai di pintu masuk villa, Sinta bertanya, "Tuan Renza, apakah Anda punya waktu di siang hari? Mengapa saya tidak mentraktir Anda makan biasa?" Tama tersenyum dan dengan sopan menolak, "Tidak perlu, Nona Sania, ada sesuatu yang harus saya lakukan nanti. Mari kita makan bersama lain hari." Mendengar ini, Sinta tidak terus melawan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza, aku pasti akan tinggal di Jakarta untuk sementara waktu. Jika saya memiliki kesempatan lain kali, saya akan mengundang Anda dan istri Anda untuk makan malam bersama." Tama tersenyum sopan, mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi dulu." Sinta mengangguk dan berkata, "Hati-hati Tuan Renza." Setelah melihat Tama masuk ke BMW dan pergi, Sinta kemudian masuk ke Cadillac-nya. Begitu dia masuk, dia bertanya kepada sopir dan pengawalnya, "Tuan Liton, apakah kamu melihat seberapa kuat Tama barusan?" Orang yang Sinta panggil Tuan Liton adalah pengawal pribadi Sinta, Tony Liton. Tony berusia 45 tahun ini, tetapi karena kekuatannya yang sangat kuat dan kualitas fisiknya yang jauh melampaui orang normal, ia tampak seperti pria paruh baya sekitar 30 tahun. Tony telah bersama Sinta selama lebih dari 3 tahun. Meskipun dia sangat kuat, tetapi bagi Sinta, selain rasa hormat, ada kekaguman. Di mata Tony, Sinta adalah yang paling menonjol di generasi keluarga Fei ini, dan mengikuti sisinya adalah pilihan yang sangat baik baginya. Pada saat ini, sambil menyalakan mobil, Tony berkata dengan hormat, "Kembali ke Nona, saya tidak tahu kekuatan pria itu, dia bukan ahli bela diri atau kekuatannya di atas saya." Sinta terkejut dan berkata, "Kemungkinan untuk berada di atasmu sangat kecil kan? Bagaimanapun,
Dia baru berusia 20-an. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menjadi seniman bela diri bintang 6 pada usia 20 atau lebih. Tony berkata dengan serius. Setelah tingkat kultivasi tinggi hingga tingkat tertentu, usia tidak dapat dilihat dari luar. Tuanku berusia 78 tahun ini, tetapi dia sepertinya baru berusia 40 tahun. Sinta menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah membaca semua informasi Tama. Dia benar-benar baru berusia 20-an. Setelah sedikit berpikir, Tony berkata, "Maka kemungkinan besar dia bukan seorang seniman bela diri. Jika tidak, begitu dia memasuki pintu seorang seniman bela diri, saya akan dapat melihat melalui tingkat kultivasinya." Sinta mengangguk dengan lembut dan berkata, "Meskipun orang ini tidak terlalu tua, tetapi dia memberi saya perasaan yang sangat misterius. Sangat sulit untuk dilihat." Martha, yang duduk di sisi penumpang, berkata, "Nona, saya baru saja menemukan hal yang sangat menarik." Sinta bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Martha mengatakan, "Tama mengendarai mobil itu, panjang mobil, jarak sumbu roda, lebar ban, konfigurasi lampu depan, adalah BMW teratas. Saya hanya membandingkan. Mobil ini adalah model top BMW 760 tahun lalu, tetapi stiker di belakang mobil itu adalah BMW 520. Sinta sedikit membeku, lalu tertawa. Sepertinya dia benar-benar bukan orang biasa, mengendarai BMW untuk menutupi. Dia ingat sesuatu dan berkata kepada Martha, "Martha, gunakan ponselmu untuk terhubung ke perekam mobil dan cari tahu apakah kamu baru saja merekam penampilan Tama." Martha tersenyum dan menyerahkan telepon ke Sinta, berkata, "Nona, barusan ketika Anda dan Tama masuk, saya sudah mengarahkan gambar dari perekam mobil, dan saya telah memilih beberapa gambar yang lebih jelas. Lihatlah." Sinta berkata dengan penuh penghargaan, "Kamu bisa melakukannya, Martha. Kamu menjadi lebih baik dan lebih baik." Martha tersenyum, "Nona, mengikuti Anda, kecepatan kemajuannya sangat cepat." Sinta tersenyum tipis dan mengambil telepon untuk memeriksanya dengan cermat. Karena Tama yang datang lebih dulu, dan menunggu di luar mobil, Cadillac menangkap data gambar yang sangat jelas saat mendekatinya, dan foto yang dicegat oleh Martha juga sangat jelas. Sinta berkata dengan puas, "Saya harus menemui James dari FDA dan menunjukkan kepadanya foto-foto ini untuk melihat apakah direktur itu adalah orang ini ketika dia sedang bernegosiasi dengan BW Pharmaceutical pada waktu itu." Mengatakan itu, dia berkata kepada Martha, "Martha, hubungi James untukku, minta dia keluar untuk bertemu, dan katakan aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padanya secara langsung." Baik, sementara itu, Tama mengemudi kembali di jalan, dan terus merasakan apa yang tidak beres. Dalam benaknya, pengemudi Sinta itu tiba-tiba muncul di benaknya dan dia sadar. Apa yang tidak benar adalah bahwa wanita muda ini mampu membawa seorang seniman bela diri bintang 6 di sisinya. Ini hampir merupakan pengawal terkuat yang pernah dilihatnya sejauh ini. Untuk dapat memiliki seniman bela diri bintang 6 untuk tinggal sebagai pengawal, dari perspektif ini saja, kekuatan keluarga di belakang Shania Feyer ini mungkin jauh di atas keluarga Renza. Jika keluarga Renza dapat memiliki tekanan seniman bela diri bintang 6, ketika Herman Front bencana, tidak akan berani membawa peti mati langsung ke kediaman keluarga Renza. Dan ada poin kunci yang sangat penting, yaitu, Shania Feyer masih sangat muda, bukan kepala keluarga. Jika bahkan dia mampu membeli seniman bela diri bintang 6 sebagai pengawal, maka keluarga menguasai ahli. Itu bukan hanya seniman bela diri bintang 6 yang begitu sederhana. Bahkan dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu seniman bela diri bintang 6, atau bahkan seniman bela diri tingkat tinggi. Menurut harga pasar seniman bela diri bintang 6 dari Cataclysmic Front, setidaknya $200 miliar setahun untuk memulai. Selain itu, seniman bela diri bintang 6 dari Front digunakan untuk memimpin tentara dalam perang sebagai jenderal besar, sehingga tidak mungkin untuk menerima pekerjaan sendirian.
sehingga bahkan lebih tidak mungkin untuk melayani sebagai pengawal bagi orang-orang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.